Polda Metro Jaya menyampaikan pesan terbuka kepada Roy Suryo dan kawan-kawan terkait penanganan kasus tudingan ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi. Kepolisian menegaskan bahwa proses hukum yang telah berjalan dapat diuji melalui mekanisme pra-peradilan. Dalam penanganan perkara tersebut, penyidik membagi kasus ke dalam 2 klaster tersangka. Klaster pertama berkaitan dengan dugaan penghasutan untuk melakukan kekerasan terhadap penguasa umum. Pada klaster ini, 5 orang ditetapkan sebagai tersangka, yakni Egy Sujana, Kurnia Tri Royani, M. Rizal Fadillah, Rustam Effendi, dan Damai Hari Lubis. Sementara itu, klaster kedua menyasar dugaan penghapusan atau penyembunyian dokumen elektronik milik orang lain serta manipulasi dokumen. 3 tersangka dalam klaster ini adalah pakar telematika Roy Suryo, ahli forensik digital Rismon Sianipar, serta akademisi Tifauzia Tiasuma yang dikenal sebagai Dr. Tifa. Ketiganya dijerat dengan sejumlah pasal berlapis, mulai dari pasal 310 dan pasal 311 KUHP hingga pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU ITE, termasuk pasal terkait manipulasi dokumen elektronik, pencemaran nama baik, dan penyebaran informasi bermuatan kebencian. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin menyatakan bahwa penetapan status tersangka tersebut telah melalui proses penyidikan yang panjang dan dapat diuji secara hukum. Ia menegaskan, apabila para tersangka atau kuasa hukumnya keberatan, kepolisian mempersilakan untuk menempuh jalur pra-peradilan sebagaimana diatur dalam KUHP. Menurut Iman, mekanisme pra-peradilan justru dimaksudkan agar penanganan perkara tetap terjaga profesionalitasnya, baik dari sisi formil maupun material. Ia menekankan bahwa proses hukum yang dilakukan terbuka untuk diuji di hadapan pengadilan. Dalam proses penyidikan, polisi telah memeriksa sebanyak 130 saksi dan 22 ahli dari berbagai disiplin ilmu. Para ahli tersebut berasal dari sejumlah lembaga, antara lain Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia, KPI, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, akademisi forensik digital, ahli bahasa Indonesia, hingga ahli sosiologi hukum. Penyidik juga telah menggelar perkara sebanyak 2 kali, melakukan 2 kali asistensi dengan Bareskrim Polri, serta menggelar perkara khusus sesuai permintaan para tersangka. Gelar perkara khusus yang diminta Roy Suryo dan rekan-rekannya telah dilaksanakan di Mapolda Metro Jaya pada Senin, 15 Desember 2025. Selain itu, kepolisian mengungkap telah menyita 17 jenis barang bukti serta 709 dokumen yang berkaitan dengan perkara tersebut. Penyidik juga menyebut telah memenuhi permintaan para tersangka untuk memperlihatkan ijazah asli milik Jokowi yang secara resmi diterbitkan oleh Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, UGM. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.